kita akan memulai dengan meneguhkan bahwa kita ini berjuang untuk Indonesia. Terutama Angkatan Muda Muhammadiyah nanti akan pegang peranan penting 5-10 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Mulai tahun ini sampai 2 tahun lagi Anda siap menghadapi hal-hal yang mungkin tidak Anda duga-duga. Ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna apalaka rek. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Sadaqallahul azim. Tak dongakno sing cek ketutup uripe entah di masalah apapun dibuka karo Gusti Allah. Terutama sing kalele bojo iku. Terus dosa-dosamu sing wingi karo sing berikutnya di sepuro karo Gusti Allah. Terus nikmate uripmu, keluargamu, masyarakatmu kabeh, awakmu dhewe-dhewe disempurnakan oleh Allah. Terus nek awakmu duwe masalah, menemukan apapun yang sifatnya agak sukar, Allah akan memberi pertolongan agung. Gak mek pertolongan tapi nasrun aziz. Pertolongan agung, jadi pertolongan sing sangat serius. Ngono ya, percaya ya. Jangan tidak percaya kepada janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mulai malam ini ma'iyahan dengan PCM Muhammadiyah. Sepanjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita, kan Muhammadiyah itu kan berdirinya secara resmi di Republik Indonesia. Ya tak? Gak di Malaysia, gak di Brunei, gak di Vietnam, gak di Thailand. Maka demarkasi tugas dan tanggung jawabnya adalah Republik Indonesia. Maka nanti kita akan memulai dengan meneguhkan bahwa kita ini berjuang untuk Indonesia. Terutama Angkatan Muda Muhammadiyah nanti akan pegang peranan penting 5-10 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Mulai tahun ini sampai 2 tahun lagi Anda siap menghadapi hal-hal yang mungkin tidak Anda duga-duga. Ngono ya. Oke. Jadi pertama, apa kalimat dari Al-Quran yang paling terkenal di Muhammadiyah? Apa? Apa rek? Apa? Oh, iku kabeh nek iku. NU yang ngono, LDI yang ngono. Sing Muhammadiyah itu yang menjadi lambang di Nasihatul Aisyah iku apa rek? Fastabiqul khairat. Mas Helmi, itu ayatnya kan dari walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ndil mini. Terus setelah itu walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Sing ainama takunu itu digawene ana jin kon maca iku ya. Kon tambah dirabi kon kok. Gak maksudnya untuk ngusir jin biasanya pakai ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an iku ya biasa sing di TV ngene-ngene kalau ya. Nah saiki ngene, walikullin wijhatun. Apa artinya? Iki sambil sinau bareng sampean nek sampean angkat tangan iso jawab kok tak rayokno tak jalukno sangu Bapak ya. Aku dhewe tak urun masih mek didik ya Pak Busro duwe ya gak akeh soalé ngelawan dadi duwe gak akeh. Nek dhek gelem melok konglomerat sugih. Tapi beliau ini kan selalu kritis dan selalu nahi mungkar gitu ya. Berarti podo melarate karo aku. Oke. Walikullin di situ kan langsung kulinya tidak jadi kata depan tapi langsung kulin. Kulun karena ada li terus jadi lin. Kulin artinya setiap
Setiap wong sing urip, setiap Anda itu wijahatun. Iya, bukan walikuli umatin, walikulin. Jadi itu sangat universal untuk siapa saja. Ojo meneh kok wong. Masih iwak, ya masih cacing, iku duwe sesuatu yang dihadapi. Ya, walikulin wijahatun. Jadi ada sesuatu yang dihadapi. Termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyah harus tahu apa yang dia hadapi. Huwa muwalliha. Jadi dia yang menjadi walinya Allah untuk menghadapi masalah-masalah, gitu ya. Terus makanya metodenya adalah fastabikul khairat. Berlomba-lombalah menciptakan, bukan berlomba jadi caleg, bukan berlomba menjadi penguasa, bukan berlomba sugih, tapi berlomba untuk membuat kebaikan. Ngono ya, Rek ya. Dan itu nomor satu di Muhammadiyah. Aku roh Muhammadiyah cilik iki ya, kata fastabikul khairat itu. Dan ternyata itu ayat dari Allah yang sangat sangat indah. Dan seterusnya, ngono ya, Rek ya. Oke. Terus ini supaya kita sinau bareng, saya minta dengan sangat, siapa nanti di antara teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah, siapa yang akan langsung pegang mikrofon untuk saya tanya-tanya? Ya, Mas Budi mungkin bisa dibantu. Ayo. Jadi saya itu dipeseni untuk menguraikan ayat-ayat tertentu ya, Hel ya. Tapi saya kan bukan mufasir dan saya mutadabir, artinya Al-Quran itu tidak pernah ada ayat yang menyuruh manusia menafsirkan. Yang ada adalah menggunakan akal, menggunakan pikiran, tapi menafsirkan tidak ada. Yang ada adalah mentadaburi. Ayatnya Mas Helmi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Nah, jadi Anda semua adalah mutadabir. Anda semua itu punya akses dan punya kemampuan untuk menyerap Al-Quran dan menafsirkannya, gitu ya. Artinya menafsirkan sesuai dengan level Anda dan pengalaman Anda masing-masing. Jadi kalau tafsir itu biasanya kemudian menjadi ekspertasi para ahli. Zaman Kanjeng Nabi sapa sing nafsirno, Mas? Mas? Zaman Kanjeng Nabi mufasire sapa? Apa kok guyu sampean? Mas Helmi, dalam sejarah tafsir itu lahir berapa abad setelah Rasulullah? Sudah masa sahabat, Pak. Jadi orang yang pertama dianggap sebagai ahli tafsir, tapi ini masa ketika sebelum tafsir menjadi tertata sedemikian rupa itu sahabat Ibnu Abbas. Yang kemudian ada tafsir beliau di tafsir Ibnu Abbas. Itu pada masa sahabat. Jadi ketika Rasulullah ada tafsir enggak? Belum. Jadi belum ada tafsir ya. Jadi nek ono apa-apa tak kabeh takon nang Kanjeng Nabi langsung ngono lho ya. Nah saiki awakmu kira-kira butuh tafsir tak gak? Awakmu kudu maca tafsir tak gak? Kudu maca tafsir tak gak? Sing penting awakmu mengakses Quran, awakmu bergaul sama Quran, mencintai Al-Quran, sregep maca Quran, saiso-isone nganggo atimu. Karena Allah mengatakan amfi qulubihim akfaluha. Jadi hatimu aja tertutup dari Al-Quran. Meskipun di dalam memahami Quran dengan hatimu itu kamu memerlukan pikiran, dan itu namanya tafsir, gitu kan ya. Gitu ya. Jadi tadabbur itu beda sama tafsir. Kalau tadabbur itu nganggo hatimu, outputnya adalah uripmu dadi luwih apik, gitu ya. Misalnya kon niku gak iso maca Quran, mek duwe Quran tok ndek meja, angger kate nyambut gawe kon mampir halo ngono tok ya. Assalamualaikum terus lunga nyambut gawe gak masalah nek anjene iso ngono. Sing penting uripmu tambah luwih apik mergo sering halo-haloan karo Al-Qur'an ngono ya. Ngono ya, cek angel-angel. Nek tafsir kudu pinter kon, kudu ngerti asbabun nuzul, kudu ngerti bahasa Arab sak piturute. Tapi kan Al-Qur'an itu digawe wong pinter ta digawe kabeh. Berarti awakmu juga punya kemampuan untuk mengakses Quran, masih mek sakunu gak apa-apa. Apa wong sing ngertine Al-Fatihah tok kalah apik dibanding wong sing ngerti Quran kabeh? Bisa dijamin tak gak?
ahli tafsir kelakuane luwih apik mesti timbangane dapurmu tak gak? Mesti tak gak? Gurung mesti toh? Jadi tafsir tidak menjamin, yang menjamin adalah hatimu sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Oke, ini. Menurut ya, cek konco gak wedi, cek selalu cek gak kroso goblok terus lho. Awakmu jane pinter, cuman ya kadang-kadang rada goblok. Oke, ini panitia memberi teks kepada saya dan ada 2 ayat yang 3, Mbak. 3, Satu Ali Imran ayat 103, kemudian surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13. Oke, Al-Hujurat yang innamal mu'minuna ikhwah. Oke. Terus Ali Imran Ali Imran 103 itu yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oke, Bapak saya mohon izin untuk belajar bersama. Saya akan tanya sama beliau-beliau ya. Bakunya dulu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ngono ya. Wa'tasimu itu artinya berpegangan. Gandolan nek cara kene cara Jogja gondelan ngono ya. Ndek taline Gusti Allah bihablillah. Wala tafarraqu, jangan apa? Kalau ditafsir janganlah bercerai-berai, jangan bercerai-berai. Terus jami'an ya. Wala bihablillahi jami'an. Ya. Jadi perintah untuk berpegangan pada tali Allah itu poin semuanya. Pertama, pokoknya urip iki cekelan taline Gusti Allah, sedaya. Karena iki dhewe-dhewe ta bareng. Karena di situ wa'tasimu pakai wawu, alif dan dhammah. Bukan wa'tasim, ya. Nek wa'tasim sing dodol sate kok biyen ya. Iki wa'tasimu berarti yang disuruh itu semuanya, ngono ya. Terus bihablillahi jami'an. Nah, saiki jami'an iki aku takon. Jami'an iku maksudnya sapa? Bareng iku. Seluruh umat Islam apa semua manusia? Muhammadiyah tok tak karo NU bareng. Jadi Muhammadiyah cekelan dhewe, NU nyekelan dhewe, ta Muhammadiyah NU cekelan bareng-bareng. Pak lu arek Pak. Jelas ya. Jadi pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Fatayat, Ansor, Banser, macam-macam bareng-bareng iktasim billah, ngono ya. Wala tafarraqu artinya jangan bercerai-berai. Saya menerjemahkan agak lebih kasar ya. Jangan bikin firqah. Firqah itu artinya golongan, kelompok, geng. Apa rek? Liane rek? Gerombolan. Tergantung nuansa budayanya ya. Gerombolan ya iso sak piturute. Geng, nek saiki geng to. Saiki lek geng-gengan ono geng PDIP, geng Golkar. Ya tak rek? Ono geng Ganjar, ono geng macam-macam ya. Saiki ya. Nah, saiki aku takon, berarti gawe NU karo gawe Muhammadiyah itu melanggar ayat itu tak gak? Bapak-bapak. Sebabnya lho jari kudu bareng-bareng. Gak apa-apa gaya golongan-golongan angger wa'tasimune bareng-bareng, ya tak gak? Tujuannya NU karo tujuannya Muhammadiyah meraih sesuatu yang sama mulianya, ngono ya. Ngono ya. Bahkan semua parpol nek parpol iku kudune ngono ta gak? Wong kon sak keluarga iku kudune ngono ya. Wong kon dodol sate ae tujuannya kan apa? Iya, payu itu kan alate cek kon nyenengno wong. Wonge kate tuku apa-apa nek gak ono awakmu dhek gak iso tuku, awakmu dadi berjasa kepada dia, dia ya berjasa karo awakmu lak ngono sih. Caranya dol tinuku, tapi kan intinya adalah kita saling menggembirakan, menguntungkan satu sama lain ngono ya. Jadi jelas sekarang Pak Tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. NU bareng ya. Nah, saiki nek kate serius ngono, saiki engko di omah wacan meneh tujuan Muhammadiyah apa, tujuan NU apa ngono ya. Tujuan apa liane NU Muhammadiyah kan macam-macam ya. Nek perusahaan tujuannya apa?
Ndolek badi. Nek parpol golek badi juga. Lah perusahaan. Arek-arek. Ya Allah, al cangkemmu makruhun, ya Allah. Ya arek-arek Masya Allah, iki kok nek ana apa-apa iki sing paling banter dhewe iki ya. Engko melayu wis nggawa pedang, sing pedang gak ono mudo akhirnya. Tadi nek Anda bikin kelompok yang urusannya adalah politik seperti parpol itu tujuannya pada karo perusahaan tak? Ternyata ono sing padha ya. Gitu ya. Tapi asline nek kudune nek gawe parpol iku tujuane apa rek? Nek ngakune mensejahterakan rakyat. Lho, lak ngono ah, top yo, mensejahterakan rakyat. Nek perusahaan kan enggak, perusahaan kan enggak menjalankan rakyat, menjalankan karyawannya, gitu ya. Ya. Nek parpol menjalankan akhirnya ternyata faktane ya apa? Sing ojo nol, nek nol kan sing gelem mlebu parpol. Akeh tapi digawe sapa? Gawe dhewe, ngono ya. Oke, jadi kalau saiki iki teori sih bahwa nek perusahaan niku bareng wong ngelumpuk bareng-bareng golek badi. Nek parpol itu wong ngelumpuk bareng-bareng golek perjuangan untuk mensejahterakan rakyat gitu kan. Atau sing nyoto cek melok berkuasa ngono ya. Bandi eksekutif, bandi legislatif, bandi Abdul Latif, bandi endi bae ngono ya. Nah, saiki nek Muhammadiyah karo NU tujuannya apa? Erek. Perusahaan ndelek badi, parpol ndelek kuasa. Nek NU Muhammadiyah ndelek apa? Nah, barangkali saya bisa ditolong oleh Bapak dengan bahasa panjenengan sendiri, siapa di antara Bapak mengulang kembali supaya kita meneguhkan kembali bahwa Muhammadiyah itu karepe ngene biyen Mbah Dahlan niku. Mencerdaskan umat. Saiki dalam tertinggal dari siapa? Cek koyok Korea ta, cek iso nggawe mobil akeh ta. Soale ya. Yo, ngono rek. Yang ngono jenenge sinau bareng gitu ya. Jadi pertama untuk mencerdaskan umat. Aku saya takon Muhammadiyah lahir 1912 betul enggak? Berarti wis 100 tahun piro, luwih piro? 113 koniku sekolah matematika membayar juwet itu. Neka membayar juwet cipluan mesti kok gowo ya. 110 tahun. Pak, setelah Muhammadiyah berdiri 110 tahun, terus umatnya tambah cerdas agak? Bertahap, ya, tepuk tangan ya. Berkemajuan. Kemajuan itu maksudnya apa? Material, akhlak, rohaniah, atau apa Pak? Nomor siji. Nggih, siapa Pak? Kan temen. Jadi akhlaknya saya kira api-api rek. Temen ya. Lumayan ya. Pokoknya aku nganut loh, iki awakmu sing jawab loh ya. Awakmu bener agak bener kok malaikat sing dadi jurine ngene ya. Pokoknya Muhammadiyah jelas mencerdaskan umat. Napa Pak? Lihat Pak. Lainnya apa Pak? Mencerdaskan umat. Jadi cee afala yatafakkarunnya itu dadi ngono ya. Afala yatadzakkarun dadi afala yaqilunnya dadi ngono ya. Terus masih ada lagi enggak poin di Muhammadiyah? Ini kan Muhammadiyah PJM Taman Sepanjang ini kan aku malah ini kan terbaik seluruh Indonesia ya. Terutama di bidang usaha
kesehatan maupun pendidikan. Bahkan aku menyebut luwih apik timbangane PP Muhammadiyah. Bapak cek muring-muring kono karo aku. Wong PP Muhammadiyah gak iso gawe koyo ngene kok. Iki sepanjang nyanjene sepanjang top temen sepanjang. Gitu. Apa? Yes. Pokoknya NU karo Muhammadiyah friend ya, dulur ya. Dulur, awas nek gak. Muhammadiyah itu memperjuangkan Muhammadiyah ta Islam. NU memperjuangkan NU ta Islam. Ono sing prakteknya gak ngono ta gak? Berarti ya apa? Oknum ya. Lah nek oknume jumlahnya 90% ya apa kon? Ya siapa apa ngono. Wong Jawa iku pinter golek alasan pokoknya. Ngono ya. Pak Nun, ya. Teman-teman Banser juga dilibatkan dalam sinau bareng malam hari ini. Tepuk tangan. AMN. Banser. Berarti Banser bisa menyumbangkan satu lagu yang dari budaya NU ya. Jalal Waton. Gak apa-apa ya. Ngono ya. Sik. Alon-alon tapi iki malam ini iki nek udan ya apa? Sementul apa? Los ya. Temen ya. Nek awakmu ikhlas kepercikan Allah dari langit. Iku sak karepmu nek kon mangkel engko dadi loro. Nek kon ikhlas dadi rezeki. Ngono ae ya, aja ngelangel karo Gusti Allah kusnudon aja ya pokoknya kena situk berarti meneh duitku tambah 10.000. Kok oleh cicik kakek dadi lumayan iki 10.000 ditambah eseme wong wedok gitu kan. Wingi wong wedok mesengut meneh engko teko omah mesem ngono ya. Mas monggo Mas ngono kok paling. Ngono ya. Amin ya pokoknya gak apa udan rek. Aku tak nggih kene aku nek pas udan aku tak kene. Ya, Oke. Ini kita sudah mencoba menafsirkan satu ya. Pelan-pelan ya. Kita kasih kloso untuk Pak Busro ya. Jadi Busro itu biyen koncoku sekolah rek. Nyun sewu ya, iki mesti pinter iki. Nah aku muring-muringan, guru tak dugang, tak bantah, pokoknya ngawur aku pokoknya biyen. Cuman alhamdulillah mbuya apa ceritane arek-arek SMA Muhammadiyah 1 Jogja aku milih aku dari ketua umum OSIS. Pak Busro sekretaris umum. Jadi suaraku aku oleh 294 tak Busro 104. Tapi mari nasib PCJ dari ketua KY, ketua KPK aku mek dadi ketua Kiai Kanjeng. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di Muhammadiyah itu ada pelajaran kemuhammadian dan saya eling sing jeneng Muhammadiyah gurune jenenge Pak Margono, Pak Kastolani, guruku biyen. Banser siap ya, ntar Mas ya, ntar ya. Ada 2 ayat dari Ali Imran. Jadi saya mau tanya kepada bapak-bapak nanti, kepada yang mewakili PJM. Ya sampean standby di situ aku tak ngkei anu Pak Busro sih. Pertama yang wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan atau kebajikan, menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian kuise. Jadi Allah itu sangat terminologis ngerti ya. Bagi-bagi iki misalnya ndok ono kulite, ono putihe, ono kuninge ya. Nek cara wayang sing kuning iku Semar, sing kuning iku Bathara Guru, sing putih iku Semar, sing kulite Togog ngono ya rek ya. Nah, jadi itu kan nek kulit duduk sing putih duduk sing kuning ngono. Jadi nek ya ta'una ilal khair, kalau masdarnya dakwah khair ya. Itu berarti beda karo ya'muruna bil ma'ruf ya ta karek. Beda karo
yanhauna 'anil munkar gitu ya. Jadi pembagiannya itu untuk siapa sebenarnya kalau kita sebut itu bermasyarakat? Bapak, sampean malih. Nek yad'una ilal khair atau dakwah khair itu gawe sapa iku? Seluruh manusia. Nek amar ma'ruf. Lho, lan nek ngono sitok ae kok kali telu barang. Loh, nek ana telu berarti ada 3 bagian. Gusti Allah ngomongin telu kok. Ya ta'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna. Jadi telu, Pak. Ya nek ngono sitok ae kok nek gawe kabeh. Lah ya mulane sing tak takokno iku iki nek dakwah khair gawe sapa, nek amar ma'ruf gawe sapa, nek nahi mungkar gawe sapa. Sampeyan ojo gawe kabeh. Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim padha ngono. Yesus sampeyan. Alif lam mim padha karo alif lam ra padha. Ojo dipadakno saiki pasti ada maksudnya Allah. Ya kita mohon. Kita mohon. Kan ada 3 selama ini yang dipakai di masyarakat cuma 2 amar ma'ruf nahi mungkar, padahal di ayat tadi ada 3 dakwah khair, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan ada division of labor nek jare wong modern, ada pembagian tugas, ada segmen yang berbeda-beda yang melakukan tugas yang berbeda juga. Nyun sewu Bapak, siapa yang akan Ustadz? Nyun sewu Pak Ustadz. Ngapunten Cak Nun ke Mbah Nun mawon. Oke, kalau gitu iki gak mergo aku luwih roh ya. Nek miturut aku lho ya. Awakmu oleh gak percaya lho ya. Sing nabi sapa sih? Muhammad. Aku duduk kiai barang, duduk ketua PP Muhammadiyah barang. Dadi aku rungokno gak, alhamdulillah gak kurungokno ya pantes-pantes saya, gak kok percaya ya gak masalah gitu ya. Jadi sekarang kita ambil dari lugawiyahnya Bapak, kita ambil dari tata bahasanya atau apa ya, nahwu sorofnya lah gitu ya. Wal takum minkum ummatun siji yad'una ilal khair. Yad'u itu memanggil atau mengajak ke kebaikan. Nek ngajak itu berarti kudu ta gak? Nek ngajak itu ana oleh gelem oleh gak gelem to? Dadi kon dijak gelem kudu gelem ta gak? Oke ya. Itu dieling-eling sih. Mari ngono wa ya'muruna bil ma'ruf. Nek ya'mur iku apa? Memerintahkan, menyuruh. Nek memerintahkan kudu gelem ta gak? Kudu gelem. Nah, nek sing dianjurkan diajak itu khair jenenge. Jadi kudu didol algoritma lugawiyahnya ya. Nek amar itu ma'ruf. Jadi duduk ya ta'una ilal ma'rufi wa ya'muruna bil khair ndak. Tapi Allah wis mbagi temenan. Nek ya ta'una nek mengajak itu kebaikan. Tapi nek memerintahkan itu ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata arafa ya'rifu irfanan, bahwa arifun wa taka ma'rufun. Jadi sesuatu yang sudah dipelajari bersama, sudah diketahui bersama dan dijadikan pasal. Nah berarti nek amar ma'ruf itu kan perintah. Nah di suatu masyarakat sing berhak merintah sapa? Pemerintah. Berarti itu pasal hukum. Jadi amar ma'ruf itu pasal-pasal hukum yang pemerintah berhak memerintahkannya gitu ya. Jadi nek yad'una ilal khair itu untuk kita semua. Ayo dia oleh ngajak, ayo rek tuku rujak rek, ayo mancing rek, ayo rek selawatan rek, ayo rek ngaji rek ya. Tapi oleh gelem oleh gak gelem nak ngono. Tapi nek ya'muruna wajib, sebuah negara wajib apa, warga negaranya wajib mentaati hukumnya, itu namanya amar ma'ruf. Nek nahi mungkar, mencegah kemungkaran, itu bareng-bareng. Pemerintah yang mencegah, rakyat juga ikut mencegah. Ngono ya rakyat. Jadi ma'ruf itu beda sama khair. Nek khair itu kebaikan yang masih cair. Misalnya ini,
kon sayang karo bapakmu, hormat karo bapakmu. Mas, tak jawab. Ya. Caranya ya apa? Nah, pokoknya yang penting birrul walidain, yang penting kamu baik sama bapak ibu. Caranya kok sing penting itu namanya khair. Gitu ya. Sayang nang anak khair gitu ya. Sayang nang ibu bapak khair, sayang nang tonggo khair ngono ya. Ya. Tapi nek ma'ruf itu sesuatu yang sudah dirumuskan bersama, ya tegak. Bahwa saiki misalnya secara kultural nang ibu iku ngambung tangan, gitu ya, ngapur rancang, dilu nek liwat, sak piturute ya, ngumbahno seweke, sak piturute gitu ya. Jadi kalau ma'ruf itu sesuatu yang sudah disepakati bentuknya, sudah material, makanya disebut hukum apa, materi hukum itu ya. Kalau khair itu masih cair. Yang penting sopan karo wong, tapi sing jenenge sopan ku ya apa? Sing jenenge sopan gak mesti ya. Kau nek bal-balan di Persebaya nyekel ndas oleh gak? Saiki jajal cekel ndas tonggomu. Cekelen. Kira-kira murid-murid tak gak? Kan ngene, murid tak gak? Nek Ronaldo bal-balan kok lek nek njaluk sepuro malah nyekel ndas toh. Itu kan beda bentuk budayanya tapi sama-sama menghormati, betul enggak? Ngono ya. Jadi itu namanya ma'ruf. Ma'ruf itu bisa beda-beda di sebuah negara yang berbeda, gitu ya. Makanya ma'ruf itu caranya harus amar. Tidak boleh dakwah atau nahi. Gitu ya. Jelas saiki ya. Jadi saiki nek awakmu ngomong dek ndi aja mek amar ma'ruf nahi mungkar tok, berarti mek pemerintah karo kita tok. Nek iso dianggap itu lho, dakwah khair, amar ma'ruf, nahi mungkar berdasarkan surat Al-Imran 110. Ya. 104. Oh, 104. Wal takum minkum ummatun yad'un, itu ayat Muhammadiyah nih aku biar ya apale, termasuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ya. Aku sampai nggawe majalah iki Pak Busro eling aku nggawe majalah Kuntum biyen rek. Dan itu hidup sampai sekarang masih ada. Saya dulu yang bikin majalah Kuntum. Kuntum itu koyok kembang ya, kuntumnya kembang, tapi sing tak jupuk ayat dari kuntum khaira ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf ya, gitu ya. Dan seterusnya ya ngono ya rek ya. Nah, teman-teman sekalian, nek ono nahi mungkar iki terakhir. Nek ono nahi mungkar sing melakukan kemungkaran itu biasanya rakyat atau pemerintah ya iso. Kan pemerintah kan kudune amar ma'ruf. Ya tegak. Ada kemungkinan enggak pemerintah atau pejabat amar mungkar? Aku takon niki. Ada kemungkinan enggak? Misalnya anak pejabat korupsi itu amar ma'ruf atau amar mungkar? Amar mungkar. Nah, pendekar untuk melawan kemungkaran itu ada sebelah kanan saya yang namanya Pak Busro Muqaddas, gitu ya. Sebenarnya saya ingin ada semacam game atau pertanyaan kepada kelompok-kelompok, tapi gak apa-apa wes. Tapi Pak Busro ini dulu ada pendekar Pak di abad 18, pendekar yang asalnya dari turunannya dari Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, terus di Banjarnegara ada namanya Kiai Busro Suhada. Bukan Busro Muqaddas ya. Busro Suhada ini kemudian dia ahli silat, dia jagoan. Terus punya murid, terus dia pindah ke Jogja. Terus beberapa muridnya itu termasuk Pak D-nya Pak Busro ini, pendekar silat ya. Nah, kemudian mereka yang di Jogja mendirikan tapak suci, perguruan silat tapak suci itu dari asal usulnya dari Kiai Busro Suhada dari Banjarnegara. Kenapa saya tahu? Karena Kiai Busro Suhada itu diserai oleh Mataram untuk menjaga komplek makam Kolopaking. Ngono rek ceritane rek. Mulane rada ana hubungane karo aku, mergo aku iki ya kula jengking ngono rek ya. Nek kon lak kula menjing kan ya. Ngono ya. Jadi teman-teman sekalian, setiap kalimat dari Allah yang thayyibah yang kita ucapkan itu adalah anjuran supaya sampai menemukan syahadat. Bahwa dalam hidup ini Anda menemukan peran Allah yang luar biasa gitu loh ya. Makanya nomor satu, Islam itu bukan iman tapi syahadat. Syahadat itu
salah satu outputnya adalah iman. Syahadat itu bersaksi. Tapi endi percaya karo nyekseni? Tepak endi? Tepak endi kon ngalami tak krungu tok. Nah, jadi lebih penting di iman karo syahadat. Makanya syahadat itu ojo pisan tok, syahadat itu tiap hari. Tiap hari telitilah kebesaran Allah dalam hidupmu, dalam dirimu, dalam badanmu, dalam pekerjaanmu dan seterusnya. Setiap kali kamu menemukan kebesaran Allah, maka kamu menemukan kadang alhamdulillah, kadang astagfirullah, kadang Allahu Akbar. Ngono ya, jelas ya, saiki ya. Jadi kalimat thayyibah itu adalah saran untuk supaya Anda berpikir, ono apa rek? Kok kontes moro-moro Allahu Akbar, subhanallah, sapi itu ngono ya. Oke, mudah-mudahan malam ini peradaban Muhammadiyah NU yang nyawiji Bhinneka Tunggal Ika di sepanjang ini akan menyeluruh di seluruh Indonesia. Amin. Nah, saya kira ayo dirungokno bareng-bareng Pak Busro. Pokoknya hal-hal yang apa saja yang selama ini merupakan kemungkaran untuk masyarakat, untuk umat Islam, dan untuk rakyat Indonesia dan seterusnya, itu yang tahu persis itu Pak Busro. Nah, aku iki ruwe sing enak-enak, sing apik-apik ngono rek. Nah, iki kan roh sing gak sing ngono-ngono iku dhek roh gitu loh. Karena matanya sangat tajam tuh. Mata malaikatnya. Nah, aku kan mata-mata gak tapek malaikat gitu ya rek ya. Ngono ya rek ya. Sekarang semua Al-Fatihah untuk Pak Busro. Umur panjang. Amin ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat saya sebut sahabat karena saya tahu percintaannya pun saya tahu. Sir-sirane zaman SMA aku roh persis. Aku roh persis. Sak jeneng-jenenge, sak dukur tinggi badannya sampai roh aku. Oke, tepuk tangan Pak Busro semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu malam hari ini sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah, termasuk saya bertemu dengan sahabat saya MH Ainun Najib. Ya, nama lengkapnya Muhammad Ainun Najib. Dulu satu kelas dengan saya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terus kemudian dia meneruskan di Fakultas Filsafat UGM, terus Fakultas Ekonomi. Sengaja tidak diluluskan. Nah, kalau dulu misalnya lulus tidak setenar ini, tidak menjadi senior saya. Nah, karena cerdas, maka beliau ciri orang cerdas itu berani dalam kemaslahatan. Nah, lalu tidak mau kalah dengan saya. Tuh. Kan Cak Nun tadi bilang dulu ketua OSIS atau IPAK, Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Saya sekretarisnya. Itu ada riwayatnya atau tidak saya nggak tahu. Ada dokumennya atau tidak, tapi yang jelas beliau ini lebih cerdas bacaannya. Sehingga kemudian menempatkan nama MH di depan namanya itu. SH saja belum langsung pakai MH. Wani-wani ini. Tur ning ngarep, ternyata MH itu Muhammad Ainun Najib. Nah, nasibnya beda, tapi bacaannya jauh lebih bagus dari dia. Yang namanya bacaan itu tidak harus sekolah. Sekolah memang bagus, tapi ada orang membaca situasi kemanusiaan, situasi alam, situasi manusia dengan alam dan sebagainya. Alam semesta, banjir, tsunami politik, tsunami ya semacam-macam COVID dan semacam. Itu kalau dibaca dengan hati nurani dan dengan akal sehat, melahirkan orang antara lain seperti Cak Nun ini yang emangnya di depan itu. Maka kalau saya pas ada waktu diminta untuk bergabung dengan beliau, yang senang saya ikut tenar itu loh.
Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebagian tadi saya amati, itu Cak Nun itu menasihati dirinya sendiri, menasihati kita yang di depan ini, dan menasihati sahabat-sahabat yang di lapangan ini, yang melihat di live streaming di seluruh Indonesia. Nah, dari tadi yang sebagian saya amati itu, misalnya tadi surat Ali Imran 104 dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 110 misalnya. Amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Nah, sekarang itu mesti ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat itu mesti tentang kebaikan. Nah, nasihat dari Allah kepada umat Islam sedunia, antara lain kepada Muhammadiyah mulai 1912 dan kepada adiknya Muhammadiyah Nahdlatul Ulama 1926. Dua kiai besar pendiri Muhammadiyah NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Allah yarham, itu sekolahnya sama di Mekah Al Mukarramah sana. Ilmune padha wae. Nah, berkembang pesat. Nah, perkembangan Muhammadiyah dan NU yang pesat itu saya ingin membuktikan yang dari kaca Muhammadiyah. Misalnya begini. Nanti silakan dibaca. Surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Tidak usah saya bacakan ayatnya, karena ini nanti masih menyambung dan sebagainya. Kalau semuanya kuat, kita sampai jam 3 pagi. Siap? Nah, yang enggak kuat Cak Nun itu. Jadi, di dalam ayat ke-24 dan ayat 25 itu Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang baik itu ialah dengan perumpamaan kalimat yang baik itu ialah Allah memberikan perumpamaan dengan pohon-pohon yang baik. Pohon yang baik yang kuat itu cirinya dua. Akarnya kuat ke bawah. Ya. Terus dahannya menjulang ke tinggi. Ya. Kemudian di ayat 25, pohon yang akarnya kuat itu, ya, kuat dan menjulang ke tinggi itu tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha, kata Allah sendiri. Pohon yang baik yang cirinya tadi saya sebutkan itu akan melahirkan, akan membuahkan. Membuahkan itu dalam arti akan menghadirkan produk amal-amal jariah. Setiap saat atas izin Allah, biizni rabbiha. Nah, Allah memberikan perumpamaan dengan kalimat yang baik itu, dengan pohon yang sempurna yang cirinya ada dua tadi itu, disampaikan kepada seluruh umat manusia agar manusia selalu mengingati. Nah, sekarang itu Al-Quran. Buktinya ada enggak? Nanti saudara-saudara kandung kami, kita semuanya dari Nahdlatul Ulama bisa menambahkan. Saya akan membuktikan salah satu saja, karena saya supaya bentar ya. Nah, ini penyelenggara acara ini adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Sepanjak Sidoarjo. PCM itu singkatan pimpinan cabang Muhammadiyah. Itu memiliki tanah yang kita duduki sekarang ini. Pinten?
5.600 Ustaz. Itu? 5.600. 5.600. PKO Rumah Sakit Khotijah yang di sebelah itu miliknya cabang, perintisnya cabang, dokter spesialisnya sudah 26 spesialis, dokter umumnya 8, subspesialisnya 16. 16. Tempat tidurnya, bednya 244. Tanahnya berdiri di atas hampir 10.000, 1 hektar berarti. Itu cabang aja seperti itu. Belum di tempat-tempat lain, misalnya di Klaten itu ada rumah sakit Islam yang didirikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah di mana? Di Delanggu sana. Itu rumah sakitnya gede banget di pinggir jalan raya. Baru saja mengakuisisi, mengambil oper gitu, mengakuisisi itu rumah sakit swasta yang lain yang sekarang sedang dibangun. Nah, secara nasional saya ingin menyampaikan, ini ada datanya ya. Secara nasional amal usaha Muhammadiyah itu pesantrennya 440 se-Indonesia. TK sampai dengan PAUD itu 20.233. SD sampai SD dan Madrasah Ibtidaiyah 2.817. SMP dan MTS 1.826, SMA 1.364, sekolah luar biasa 50, perguruan tinggi 172 seluruh Indonesia, rumah sakit klinik ada 120 rumah sakit, 235 klinik, kemudian panti asuhan 561. Pertanyaannya dan jawabannya, angka-angka seperti itu wujud apa? Ya wujud Ali Imran 104, wujud Ali Imran 110, wujud surat Ibrahim ayat 24, wujud ayat Ibrahim ayat 25, dan ayat-ayat yang lain yang tadi kalau kita tadabbur, kita baca Al-Quran dengan terjemahan dan tafsirnya sambil direnungi, dikontemplasikan, direfleksikan, itu kita akan merasa bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan, dan karena itu harus memohon bantuan kepada Allah. Nah, jadi dulur-dulur semuanya, beberapa ayat tadi kalau saya sampaikan itu bukan pamer, itu syiar, itu public relation, komunikasi, bahwa umat Islam itu kalau menjalankan agama, entah itu Nahdlatul Ulama, entah itu Muhammadiyah, entah itu LDII, entah itu Al-Irsyad, Persis dan sebagainya, hasilnya jauh lebih dari yang tadi saya sebutkan itu. Sekarang kalau dibanding dengan pemerintah, perguruan tinggi negeri itu kurang lebih 130. Muhammadiyah jadi 172. Perguruan tinggi negeri lewat pajak, Muhammadiyah lewat wakaf, lewat lazismu dan sebagainya. Ya, banyak sekali orang-orang yang aktif di organisasi itu. Bahkan melihat Muhammadiyah seperti angka-angka yang tadi saya sebutkan itu, maka tidak sedikit orang-orang yang kemudian aktif di luar Muhammadiyah masuk menjadi pimpinan Muhammadiyah. Jadi anggota dulu, ikut pengajian dulu, ya, terus jadi pimpinan ranting, cabang dan seterusnya. Sampai ada yang menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah 2 periode, berarti 10 tahun. Siapa itu? Mantan aktivis Ikatan Pemuda Pelajar Nahdlatul Ulama yang disingkat IPNU, yaitu Profesor Din Samsudin.
Nah, itu putra NU bisa memimpin Muhammadiyah ketua umum 10 tahun atau 2 periode berturut-turut. Saya saja sebetulnya juga kepengen masuk NU kalau diterima menjadi. Nah, saya latihan, besan saya dari NU. Berarti mantu saya juga NU. Gubernur Jawa Timur ini, Bu Khofifah, itu suaminya Allah yarham, dah lama wafat, itu juga dulu aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Sulawesi sana. Jadi NU Muhammadiyah itu bedanya sebetulnya sedikit. Nah, oleh karena itu yang kita kembangkan persamaannya itu. Nah, jadi acara seperti ini itu nanti akan membuahkan tanaman-tanaman yang bagus yang menghasilkan buah bermacam-macam. Nah, kalau penduduk negeri ini kurang lebih 277 juta, terdiri kata Cak Nun tadi 10 sampai yang akan datang 10 tahun yang akan datang. Itu terdiri dari generasi muda yang bisa dipercaya amanah, yang cerdas watona, yang sidik, yang berada di jalan garis kebenaran, yang kuat kepemimpinannya, leadershipnya. Maka Indonesia ini akan menjadi negara yang dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai tradisi-tradisi yang mengamalkan agama itu tidak hanya aspek-aspek tertentu tapi juga pada aspek amaliyah konkret. Sehingga kata Nabi ini, siapakah manusia yang terbaik itu? Ialah manusia yang paling banyak membawa manfaat untuk sebesar-besar manusia dan kemanusiaan. Hadis itu berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Ada hadis yang berbunyi yang lain, irhamu mau fil ardi yarhamkum mau fis sama. Sayangilah yang di bumi, berarti tidak hanya Islam saja, tidak hanya Muhammadiyah saja, NU saja, semuanya saja, sampai tanaman-tanaman, sampai alam semesta. Jangan sampai digerogoti lewat perizinan-perizinan yang kemudian akhirnya orang petani-petani menjadi korban penambangan-penambangan seperti di Banyuwangi, seperti di Purworejo, dan lain-lain seperti Kalimantan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kalau irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang di bumi, pasti kamu akan disayangi yang di langit, maksudnya oleh Allah. Nah, malam hari ini acara yang terpokok saya kesini itu mendampingi senior saya, ya Cak Nun ini sahabat dari dulu sampai sekarang, umurnya kurang lebih sama lah 70 tahunan. Cuma bedanya dia pembayar pajak yang sempurna, saya tidak pernah membayar pajak. Bedanya itu saja, yaitu pajak lewat rokok. Jadi beliau ini IPM yang sesungguhnya, Ikatan Perokok Muhammadiyah. Nah, begitu. Saya mantan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi soal pajak saya tunduklah, kalah. Bedanya cuma itu. Nah, oleh karena itu, acara malam ini itu membuat kita semuanya itu semakin punya spirit, semakin punya semangat, semakin punya orientasi hidup yang lebih tertata. Apa? Ya, menjadi manusia yang bermanfaat. Tidak hanya bagi manusia, bagi alam semesta. Saya cerita sedikit saja. Di Indonesia sekarang ini ada angka yang kami peroleh dari kantor KPK yang lama, yaitu kantor KPK yang lama itu namanya apa? Ya KPK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang masih pakai undang-undang lama. Undang-undang lama itu menggambarkan KPK itu independen. Independen itu bukan di bawah presiden. Ya. Sekarang KPK yang baru ini
itu sudah KPK yang pakai undang-undang baru. Berarti sudah tidak independen. Kalau dulu independen, hasilnya bisa dilihat sendiri. Nah, salah satu hasil yang saya sampaikan. Ini kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang baik dalam rangka menjadi khairun nas anfa'uhum belum nas tadi, maka pemberantasan korupsi itu sesungguhnya pemberantasan terhadap kejahatan yang kejahatan itu merupakan pembunuhan pelan-pelan kepada rakyat. Korupsi itu kejahatan, Bapak Ibu, saudara-saudara, dulur-dulur kabeh. Kejahatan di bidang kemanusiaan, perekonomian, keuangan negara, dan harta kekayaan rakyat. Nah, jumlah koruptor di Indonesia ini hampir semua provinsi ada. Jumlahnya ratusan. Di antara jumlah yang ratusan itu, jumlah terbesar kira-kira 375-an itu ada di Jakarta. Kalau di Jakarta kira-kira di mana? Senayan, terus Senayan itu macam-macam loh, ada bakso lapangan tembak barang loh. Mana Senayan itu tegasnya di mana? Senayan, mana Senayan itu? Gedung DPR ada bantekan itu. Terus di samping Senayan mana? Jakarta Timur, Rawamangun. Jadi pusat korupsi itu di Jakarta. Sampai tahun 2020 ini kurang lebih 375 jumlah koruptornya. Dan itu sebagian menteri. Kalau boleh sebagian saya ingat, Setia Novanto dari Golkar. Sapa meneh? Menteri sing kaitane karo bansos kae jenenge sapa ya? Yuliari Peter Batubara dari partai apa itu? PDIP. Terus sing terlibat benih udang namanya Benur. Benih lobster namanya Benur itu menterinya dari partai apa? Gerindra. Hampir semua parpol itu ada. Jadi kalau seperti itu partai politik orang-orangnya gitu, sekarang kita perbaiki lewat organisasi kemasyarakatan. Entah itu teman-teman kita yang di organisasi agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Kita perkuat. Acara seperti ini sebenarnya acara yang mencerdaskan, bareng-bareng. Penting, mungkin 3 bulan sekali gitu. Tuh. Ya, siapa terserah yang bisa memberikan narasumber. Nah, penutupnya dari apa yang saya sampaikan tadi, maka acara seperti ini itu menggambarkan cabang mana tadi sepanjang saja bisa menghadirkan seperti ini, tentu dengan bantuan semua pihak. Saudara-saudara kita dari Banser tadi bersama Kokam itu kan pemandangan indah itu. Ini sebelah saya nih, sebelah saya Cak Non itu juga dari aktivis Nahdlatul Ulama Jombang. Tuh, mana? Kompak pemadaan itu. Belum nanti kalau besanan. Ya. Termasuk Pak Din itu memberi contoh yang bagus. Nah, sekarang masyarakat ini kita didik. Dan yang terakhir sekali dalam rangka itu semuanya, ibu-ibu terutama bapak-bapak, supaya lebih memperhatikan masa depan regenerasi anak-anak muda itu. Nanti tolong Bapak Ibu dilihat di rumah. Surat An-Nisa ayat 9. Yang intinya, hendaklah kamu semua takut apabila meninggalkan generasi yang lemah. Lemah iman, lemah ekonomi, lemah politik, lemah pendidikan, lemah akhlak, dan sebagainya. Maka bertakwalah kepada Allah. Itu perintah An-Nisa ayat 9. Dengan demikian,
Bagi yang sudah hadir, yang rata-rata sudah rumah tangga muda, anak-anaknya kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehat. Yang belum berjodoh bisa memperoleh jodoh yang kufu, yang seimbang. Nek Jawa Timur entek lapor karo Cak Nun karo aku tak golek ning Jogja. Oke. Gratis. Nah, gitu. Tukar menukar gitu, ya. Ini penting, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu rumah tangga yang dibangun di atas keseimbangan suami istri dalam hal keimanan, amal soleh dan sebagainya, dan cerdas, sehingga yang memimpin negeri ini ke depan adalah orang-orang yang betul-betul cerdas, ora ketoke cerdas, waliane cerdas. Nah, jangan sampai betul-betul orang yang jujur, ada rekam jejak, betul-betul pemimpin yang datang itu orang yang memenuhi janjinya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, surat Al-Mu'minun. Jangan sampai pemimpin di Indonesia ini, nasional maupun daerah-daerah, itu terdiri dari orang-orang yang melalui proses-proses dimenangkannya itu lewat pilkada dan pemilu yang pakai besel atau suap. Sebab di dalam hadis jelas ar-rosi wal murtasi finnar. Penyuap dan yang disuap itu diancam dengan neraka. Calo-calone suap padha wae. Nah, sekarang kalau ada seseorang yang menjadi bupati, wali kota, DPD, DPRD sampai dengan presiden menangnya karena suap, apakah itu juga tidak disebut dengan suap politik? Iya, haram enggak? Haram. Jadi untuk pilkada dan pemilu yang datang, kalau nanti ada calon siapapun juga datang ke rumah, serangan subuh, serangan fajar, serangan macam-macam, memberi duit, itu kalau sudah diyakini itu sebagai suap, dikembalikan dengan cara yang baik. Karena barang haram. Mustahil rumah tangga itu akan menjadi sakinah mawaddah warahmah kalau sumber penghidupannya berasal dari suap. Begitulah saya menjalankan perintah senior saya ini untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan malam ini, dan besok pagi acara saya insya Allah akan menemui Bapak Kapolda Jawa Timur, akan mengharapkan pada beliau, mudah-mudahan beliau terbuka agar petani-petani di Banyuwangi yang dikabarkan ditahan oleh Polda atau aparat kepolisian di Jawa Timur itu bisa dikeluarkan dari tahanan itu. Dan kami mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah besok akan menghadap Pak Kapolda di Surabaya. Habis itu terus kami pulang untuk acara yang lain. Mudah-mudahan dengan doa Bapak semuanya, acara malam ini penuh barokah, dan acara kami besok juga bisa memberikan bantuan yang konkret terutama kepada para petani. Begitulah. Saya kira begitu. Dan saya kembalikan pada Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertepuk tangan dengan hatinya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang beliau harapkan tadi oleh Allah dimudahkan jalannya. Jadi kan memang kita tidak bisa radikal atau revolusioner mengubah keadaan. Pak Busro menawarkan ormas dari kehidupan kulturalnya, akhlak sosialnya, mencoba melahirkan generasi muda. Jadi saiki gak perlu gelut kon. Sing penting kon saiki dadi wong apik temenan. Dadi kan tadi kan beliau mengatakan khairun nas anfa'um linnas. Selama ini kan kalau kita jadi orang modern kan disuruh jadi wong pinter, expert, pakar, ahli, ngono ya. Islam tidak, manfaat. Bahkan iku mek angkut-angkut watu, bahkan iku mek nyapu-nyapu, tapi manfaat. Jadi asas manfaat itu adalah asas yang terutama, yang terpenting yang dibawa oleh Islam kepada umat manusia di muka bumi, dan kita sudah memilikinya sejak kecil. Jadi yang penting ada asas manfaat itu namanya soleh. Soleh itu kan selama ini kan disebut apik, ngono toh. Apik iku khair.
soleh adalah ada kata islah, ada kata soluka, ada kata muslihin, muslih ya. Kecenderungan orang atau kesadaran orang untuk selalu membuat sesuatu yang diperlukan atau untuk memperbaiki keadaan. Jadi awakmu pokoknya ojo adek pinter-pinter nemen gak masalah. Sing penting awakmu manfaat dengan kesolehanmu. Gitu ya. Artinya ono apa-apa sing kudu dandani dandanono. Pokoknya kita punya naluri dan kesadaran terus-menerus untuk memperbaiki segala sesuatu. Nek urusannya guru ngono dianakno cek manfaatnya tambah ngono ya Rek ya. Dan beliau tadi memberi contoh mengenai angka-angka yang Muhammadiyah sudah bahkan melebihi pemerintah jumlah universitasnya dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang diungkapkan oleh beliau tadi ini bukan junior saya sama sekali ya. Saya sama dia sak kelas. Jadi aku duduk seniore, bahkan aku pian sing ganggu tok. Aku pian sing penggaweane sing pokoknya sing nakal-nakali bagianku, gondrong barang aku sampai dipotong karo guru, menene mlebu sekolah tetap gondrong, balikin niku wis dipotong, cuman kene tak potong gak di omah tak potong sak cek seimbang adik-adik kiwa karo tengen, terus menene lu kok belum tok potong kok masih gondrong. Lu kan kemarin sudah dipotong adik-adik saya. Ngono aku. Jadi pokoknya aku pengen nakal tok. Jadi jangan percaya sama Pak Busro yang menyatakan saya itu seniornya. Dia pembohong soal itu. Gitu ya. Jadi Pak Busro ini betul-betul orang sakinah itu dia ini. Dan saya bersaksi selama 70 tahun usia kami itu dia betul-betul merupakan hampir dikatakan satu-satunya teman saya, sahabat saya yang istiqomah sampai hari ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pak Busro ini. Oleh karena itu sebelum tadi kan beliau menyebut ayat yang Ibrahim tadi sing hafal ya. Wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha tabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha gitu ya. Terus wa matalu kalimatin khabithatin kamata kasyajaratin khabithatin sustat min fawqil ardi dan seterusnya ya. Ya. Jadi ada itu gambarnya luar biasa. Jadi Allah itu selalu senang sama pohon. Makanya nek iso nggae awakmu menene ya perumahan niku ya, awakmu nggae perumahan nek nggae omah itu bikinnya itu taman dulu. Pohon dulu baru rumah. Jadi surga itu adalah kebun. Kalau bisa suatu hari Surabaya ini menjadi kota dalam taman, bukan taman dalam kota. Tapi kota dalam taman, karena kalau ajaran jannah itu seperti itu, ngono ya. Dadi awakmu menene sing gawe omah cilik tapi wite apa jenenge rimbun gitu ya. Pokoknya wite sing lebih penting karena Allah itu sangat cinta kepada pohon-pohonan sampai memberikan analog atau memberikan metafor tentang kebaikan manusia dan suksesnya kebudayaan dan negara manusia itu melalui pohon. Ya. Bahkan surga kan juga informasinya kan selalu pohon dan sungai-sungai yang mengalir. Urip iku bahasa Arabe hayatun ya ta Kak. Duduk hayatun anak ewak Kaji Burhani kok ya, hayatun. Al hayatu ya. Aku takon ana wit iki kan. Iki kalau ana wit ya, delok niku. Ana kayune, batange terus ana dahane, ana rantinge, ana godhonge ya. Aku takon sing urip ku sing dine. Sing hayatun itu yang mana? Akarnya. Apa? Iki wis krungu wingi soalé aku ngomong. Cukule iku lho rek sing jeneng urip ku cukule tumbuhnya, dinamikanya. Kalau surga itu tajri min tahtial anhar. Yang namanya surga itu aliran sungai itu. Sebab aliran itu gak iso kok delok. Sing iso kok delok iku banyune, masih kok video sing kena banyune, tapi alirane gak iso kok video ya ta gak. Sing ketok ndek gambar iku mek airnya. Demikian juga pohon, kamu tidak bisa memotret kehidupan. Jadi kehidupan itu ghaib, kehidupan itu ruh. Aku takon awakmu ruh ta jasad? Nah awakmu jasad, terus sekolah itu ndek ndasmu, terus ndasmu punya memori yang luar biasa sampai jadi dokter S3 sak piturute, begitu mate ndasmu lak remuk dipangan cacing,
menjadi satu dengan tanah kan wis gak iso mikir. Berarti awakmu jek ono tak gak? Begitu kon mati dikubur jek ono tak gak? Jek ono. Engko sing urusan karo malaikat mungkar nakir sapa? Nah, sing siksa kubur iku nang awakmu ta nang rohmu. Nah, jadi urip iku roh ya, jelas ya. Maka pohon itu yang disebut hidup. Hidup itu bukan kayunya, bukan daunnya, tapi tumbuhnya semua itu. Jadi awakmu ojo mati, ojo leren, nek kon leren mandek. Padha karo dhuwit nek kok endek engko dadi bosok. Ya, jadi Anda harus terus-menerus bergerak, harus terus-menerus kreatif, harus ijtihad terus-menerus gitu ya. Terus pokoknya ubet nek cara kene ubet terus, ego terus gitu ya. Itu yang namanya kehidupan. Jadi gerak itulah kehidupan gitu ya. Bahkan Allahu Akbar artinya apa rek? Maha besar, maksudnya maha itu apa? Gini ya kan, kemarin saya berangkat mengajarkan ada realitas fisik, ada realitas akal, ada realitas ruh, gitu ya. Sekarang Allahu Akbar itu ndek fisik dan ndek akal dan ndek ruh. Allah itu bisa nggak dilebok nang akal? Bisa nggak Anda njupuk Gusti Allah kok dalam jerone awakmu? Meskipun Allah itu ada di mana-mana. Misalnya kalau sekarang Isra Mi'raj ya, iki aku niru anakku loh ya. Kanjeng Nabi Muhammad naik ke langit sampai ke langit 7, kemudian ke Sidratul Muntaha. Di sana dia bermuwajahah, dia bertemu muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kono salah mikir. Kalau dia bertemu di suatu tempat, meskipun itu namanya Sidratul Muntaha, berarti kan di situ ada koordinatnya, atau ada lintang dan bujurnya, atau ada ngerti koordinat ya, lintang bujur sekian gitu ya. Kalau Allah ada di sebuah koordinat, berarti dia tidak ada di koordinat yang lain, padahal Allah ada di mana-mana. Jadi kalau mikir Allah itu jangan pakai akal, jangan pakai matematika, karena tidak bisa Allah dimasukkan ke dalam matematika. Jadi Allah itu pokoknya maha itu rodok tertentu rek. Maka Allahu Akbar bukan Allah maha besar, Allah maha lebih besar, atau Allah lebih maha besar. Jadi dinamis dia. Akbarnya itu bukan Allahnya, tapi kesadaranmu, penghayatanmu. Mene syahadat nemokno iki, wah Gusti Allah top teman ya. Mben ketemu apa meneh, awakmu kagum meneh, takjub meneh, terus ya Allah ternyata lebih jos daripada kemarin. Jadi Allah itu tidak pernah berhenti karena dia tidak terbatas, sementara manusia itu pasti terbatas. Jadi kita jangan bertengkar mengenai yang tidak terbatas dengan keterbatasan kita, karena itu dua hal yang tidak bisa kompatibel satu sama lain. Ngono ya. Oke.